Nabi bersabda begini Bapak, tidak ada amal ibadah di tanggal 10 yang aku sukai, aku sangat senang, dan Allah juga suka, selain memotong hewan korban. Ini mah dianggapnya korban itu orang kaya. Itu bohong dalilnya Pak. Lil agniya wal fuqara, orang kaya boleh korban, orang fakir boleh. Lelaki juga, perempuan juga. Tuh siap. Ini kalau nggak bisa korban Bapak, jadi panitia korban lah. Nggak bisa juga minimal makanin daging. Ini mau korban, enggak. Jadi panitia, enggak. Daging korbannya gua doain mati lu. Ya. Hadisnya sama Bapak. Barang siapa menghidupkan 2 malam Idul Fitri, Idul Adha dengan takbir, tahmid, tasbih banyak sampai subuh atau khotaman, tidak akan dimatikan orang itu hatinya, di mana nanti banyak di hati tempatnya dihatikan. Berarti pahalanya sama. Yang saya hormati Sohibul Bait penyelenggara manaqib, yaitu Bapak Haji Johan Deli Waswali bersekeluarga beliau. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, penuh kebahagiaan, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Juga kita. Ada kan? Kira-kira kuat sampai jam 2? Benar. Tolong panitia kunci pintu diambil. So kayak kuat sampai jam 2? Insya Allah saya nggak kuat coy. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja Pak. Ini kena saya kayaknya malam ini jadwal terakhir ya. Makanya insya Allah kena terakhir sampai jam 4 lah. Ya kecurang loh. 12 hari coy di sini. Kepala pening, kaki pening, perut pening, semuanya pening. Ya. Kepala dua-duanya. Jangan jaim lah, udah tua begini Pak. Kapan? Mumpung masih hidup, ayo, mumpung masih hidup. Pala atas bening, pala bawah. Enggak lah, saya emang enggak. La ilaha illallah. Bulan ini adalah bulan Zulhijjah, Bapak. Zulhijjah itu adalah bulan yang disebut Lebaran. Lebaran, betul. Itu gak ada Lebaran haji, coy. Gak ada. Idul. Tapi semua bilangnya Lebaran. Itu salah Pak, tapi betul. Aneh gak itu? Salah tapi benar. Minal aidin artinya itu lebih salah lagi, tapi benar Bapak. Minal aidin wal faizin diartikan, mohon maaf, kitabnya dari mana guys? Aid itu kembalinya orang-orang yang habis berjuang memerangi hawa nafsu selama 1, apa ujungnya? Faizin, penuh kemenangan dan bahagia. Sebulan Bapak kita puasa, Masya Allah Bapak, orang puasa itu aneh, hawanya pengen tidur. Benar Bapak, puasa Ramadan itu lapar tapi pengen. Coba sekarang lapar, nggak bisa tidur, rokok habis, kopi habis, nasi nggak ada, duit nggak punya, wah nggak bisa tidur sampai subuh Pak. Lah kenapa bulan puasa kok lapar ngantuk? Tidurnya orang puasa, aduh kurang kompak kayaknya ini. Tidurnya orang puasa. Nah setelah beres Ramadan nggak ada tidur, ibadah nggak ada. Makanya ibu daripada ngomongin orang lebih baik habis subuh tidur, habis zuhur kapan masaknya lu? Ya
Tidak ada yang salah Ramadan tidur, gak ada masalah. Kena ibadah. Diamnya orang puasa, astagfirullahaladzim, tasbih coy. Diamnya orang puasa. Cuma anehnya Bapak, Masya Allah, di Banten Pak, bulan puasa siang rapi, gak pernah ngomongin orang. Habis maghrib, habis sahur ngomongin orang. Ya Bu, betul. Puasa siang sama kayak malaikat. Ada yang ngomong, lagi puasa. Habis maghrib ngomongin suami sampai dosa gak Bu? Tuh ya, nggak terasa. Yang di bulan puasa omongan itu dari imsak sampai maghrib sampai imsak lagi. Lah ini mah siang gak ngomongin, malam Bapak. Habis tarawih, dosa gak Pak? Lu diam aja lu. Dosa tidak? Dosa coy. Siang jaga. Nah, kena puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang nilainya Allah langsung. Makanya orang puasa itu bisa ngebohongin orang, bisa gak? Aduh, padahal yang begitu nggak puasa tuh, yang ludah mulu. Ya betul. Kenapa ibu takut sama bapak nih? Ludah dibuang, dianggap jalan ludah batal tidak ibu? Ludah batal tidak? Benar? Batal tidak? Nabi bersabda begini Bapak, tidak ada amal ibadah di tanggal 10 yang aku sukai, aku sangat senang, dan Allah juga suka, selain memotong hewan korban Bapak. Ini mah dianggapnya korban itu orang kaya. Itu bohong dalilnya Pak. Lil agniya wal fuqara, orang kaya boleh korban, orang fakir boleh. Lelaki juga, perempuan juga. Tuh siang. Ini kalau nggak bisa korban Bapak, jadi panitia korban lah. Dia bisa juga minimal makanin daging. Ini mau korban enggak, jadi panitia enggak, daging korbannya gua doain mati lu. Ya, hadisnya sama Bapak. Barang siapa menghidupkan 2 malam Idul Fitri, Idul Adha dengan takbir, tahmid, tasbih banyak sampai subuh atau khotaman, tidak akan dimatikan orang itu. Artinya di mana nanti banyak lihat nikmatnya dia. Berarti pahalanya sama. Cuma bedanya Ibu, punten Ibu, kalau Idul Fitri mau sholat sarapan dulu, Ibu ya, sarapan. Cuma sayang undang sayanya lewat nih. Kalau Ibu ngundang sebelum Ramadan dikasih jampe Pak. Sebelum sholat Idul Fitri boleh makan makanan dan boleh makan orang Bapak. Boleh. Lu ngerti ya? Ya. Untuk tahun depan. Sebelum Bapak melaksanakan sholat Idul Fitri boleh makan makanan, boleh makan orang. Makan apa tuh? Bini lu makan tuh boleh. Coba yang duren kesian Pak. Duren itu tidur sendiri bangun berdoa. Benar? Pemaduan. Tidur sendiri bangun berdua. Ngerti? Pala atas bangun, pala bawah itu. Duren, jangan kesinggung Duren. Kan gua bukan duda bilangnya Duren apa duda? Kan gua Duren bilangnya. Duda keren. Saya nggak ningkat kok, Duren doang saya. Duren tuh. Jadi Bapak ya, jadi pahalanya sama. Kalau Idul Adha tolong puasa dulu. Dari mulai jam berapa Pak Yai? Minimal habis subuh atau minimal habis Sabtu. Kapan makannya? Kalau sudah beres sholat, udah beres hud, nah baru makan. Sebenarnya harus makan, karena kita akan memotong hewan supaya punya tenaga. Takbir sama Pak. Idul Fitri takbirnya begitu, Idul Adha sholatnya juga sama. Rakaat pertama takbirnya 7, kedua Allahu Akbar. Nah, lagi begini bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah. Ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Kepada dia aja lu. Sama Idul Fitri rakaat pertama 7, kedua 5. Khutbah pertama 9, kedua
Anyir sih ya. Berapa yang kedua? Tuh. Ini maluin gua aja loh. Idul Fitri, Idul Adha sholatnya sama Pak. 2 takbirnya juga sama, khutbahnya juga sama. Cuma bedanya kalau mau sholat Idul Fitri sarapan juga boleh dengan makanan, boleh makan orang. Contoh begini, Bapak mau berangkat ke masjid kan lu tinggal berdua di rumah, Mama. Selama 1 bulan kita libur total, betul gak? Betul. Gue nanya nih, lu kemarin puasanya full gak? Lelaki? Full. Perempuan? Bohong. Yang full itu nenek-nenek. Yang muda Pak yakin gak bakal? Usia. Kalau bapak-bapak pasti. Kalau gak puasa berarti buapannya datang Bu. Dan bulan Pak ya. Nah, ini Pak ya. Takbirnya sama. Cuma bedanya Idul Adha dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Ayyamut Tasyrik. Ya, kalau Idul Fitri mah beres sholat Idul Fitri beres habis. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu juga boleh pada ulang-ulang daripada sedekah ada kagak benar. Wala nabudi ilayya muslisin alaudin isya walau kadal kafirun sedekah wadah wala sablah setan. Kalau nggak bisa nggak usah coy. Aduh kafirnya itu jadi. Kafirun. Di tengah kopi habis, kopi dipanggil Pak. Di Banten. Di sini mah nggak ada. Banyak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sapi Bapak. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Bisa nangis ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Setan. Gue mau kaya di rumah boleh, di masjid boleh, di musola takbir keliling berdiri boleh. Silakan Bapak Idul Adha gak usah ke masjid, di rumah berdua istri beli ginian nih. Ayo berdua sanggup? Suaminya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya la ilaha illallah. Gampang. Boleh Bapak daripada kakek takbir. Iya. Lu masuk kerja Abah alam kamu tidak pernah mencaci murid Bapak. Yang bodoh murid Abah, yang pintar murid Abah, yang rajin, yang malas pun. Inilah seorang mursyidul kamil. Karena bahasa beliau adalah doa. Ya, saya beruntung Bapak ketemu Abah Alam. Ya, saya merasa beruntung. Tercerah Bapak malah. Kenapa? Saya pengalaman pahit hidup saya Pak. Beban nama saya itu berat. Nama kampungnya aja Lengkong Kiai saya. Agak berat Pak. Lengkong ya, berarti banyak ya. Bebeknya juga Kiai. Bebeknya juga. Nah, kebetulan bapak saya Kiai, kakek saya, buyut saya wali. Cuma saya nyolong lurah kalah. Itu beban Pak bagi saya itu. Habis uang tidak jadi masalah, tapi harga diri mahal. Akhirnya saya ketemu Abah tanggal 2 Januari 2002 Bapak. Ini perjalanan saya Pak. Makanya saya udah gak takut-takut jadi orang. Ya, kenapa harus takut-takut? Ya, kita Pak udah selesai hidup kok. Selesai hidup saya Pak. Kenapa selesai hidup? Habis ditakin, mau bisa tabrakan hancur, masih hidup. Satu bus betul. Yang kedua, tabrakan lagi di KM 12 jam 6 sore dengan orang Martapura tuh. Suaminya Direktur Jasindo tuh Pak, Dr. Herman Munir. Hancur mobil, masih hidup.
Masih? Makanya saya galak terus, Pak. Lu kan nggak berani galak, kita belum pernah mati. Ini perjalanan saya, Bapak ya. Ini jangan ditirulah. Jadi saya itu luar biasa. Kalau nggak nyala lurah kalah, nggak ketemu Abah Anu. Coba itu aja sampainya. Ya, kalau saya jalan lurah nggak bakal ketemu saudara-saudara di Palem. Karena saya jalan lurah keok alias kalah ketemu bapak, ketemu alhamdulillah, biar gak jadi lurah saya kerja di apa tiap hari selalu makan gratis. Benar. Bagaimana ke makan gratis, zohor mana ke malam mana ke. Ini terima kasih Pak Haji Johan, kayaknya ibu bersyukur banget nih, tampil beda malam ini Pak, pakai senu apa namanya, pakai apa itu. Wah, luar biasa Bapak. Bayangkan Bapak, ini kalau mah guru kita banyak pelaksana, ini doa guru Bapak, ini sampai ke budak begini ya. Bulan jinnya itu, jin di belakang banyak banget itu. Lihat kan di belakang tuh, lihat kan di belakang, di tembok tuh, jin semua itu. Nah, jadi alhamdulillah Pak, ini karma Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak kita sampai bulan Idul Adha. Idul Adha adalah bulan kata Nabi tidak ada yang dilakukan setelah sholat Idul Adha kecuali memotong hewan. Itu ucapan Nabi, hadisnya cuma satu Bapak. Gak ada yang aku lebih cintai Allah pada hari Idul Fitri, Idul Adha kecuali memotong. Nah cuma saya mengasih bijaksana, nggak bisa korban, bantuin motong, nggak bisa juga Pak, minimal makan daging. Gua paling marah, korban enggak, bantuin enggak, dagingnya najis gua doain umur lu 1000 tahun. Keterlaluan banget loh. Orang Torikoto Pak, jangan membeli makanan ayam matang makan, kambing matang makan, kecuali yang mentah. Gak ada makan durian dan sate kambing darah tinggi, bohong tuh Bapak, bohong. Yang ada juga saya pengen sate kambing sama durian kehabisan, itu yang bikin saya darah tinggi Bapak tuh. Paham? Ya, jadi yang halal itu sesuatu yang halal tidak akan membuat penyakit asal makannya disip. Udah ketahuan durian panas, 2 butir habis, satenya 40 tuh, kopi 2 gelas, jalannya pagi begini. Boleh Bapak Sal, boleh makan durian, bukan durian nengok lagi. Durian itu sama sate gak bikin darah tinggi, asal makannya atau satenya 1 biji udah, duriannya udah. Ini ketahuan sate panas, durian satenya 40. Pertama makan matanya merah begini, besok pagi jalannya begini, kenapa nih? Alhamdulillah ya, jadi bapaknya silakan. Nah takbir di Idul Adha 10, 11, 12, 13 tanggal 13 terakhir takbir ba'da asar Bapak ya. Cuma jangan pakai terusan, gak usah pakai wala na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wahda wa nasara abda wa azza jundahu wa azamal azaba wahda la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar. Gak usah itu Pak, kecuali malam 10 dan sebelum sholat ya, sholat Idul Adha. Nah pada zuhur mah seperti tadi, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walil. Ulang-ulang 3 kali Bapak. Barang siapa yang takbir sampai ayat kelar sama dengan pahala orang Jamarot. Tahu Jamarot? Jamarot enggak Bu? Jamarot itu yang ngelontar ngabalang Bapak dingin.
Jumroh namanya itu Jamarot. Tuh. Jumratul Aqobah, Ula dan Wusta sedang menimpain apa tuh? Hakikat setan ditimpain, bukan di tembok itu, di hati kita setan banyak. Hei, Bapak pernah lihat sundal bolong? Hei, udah lihat belum? Belum. Bohong, Pak. Sundal bolong itu demi Allah bohong, Pak. Itu film Susana itu. Ya, Pak ya? Sundal bolong setan, kok doyan kerupuk? Lu lihat ke filmnya? Artisnya siapa? Susana, cakep apa jelek? Demen nggak? Gua juga sama demen. Masa sundal bolong minta kerupuk? Sundal bolong minta sate? Minta kue bakpao? Soto bakpao? Padahal itu bohong, Pak. Giliran balik lari. Ada setan itu selalu bersama dengan kita, Pak. Jangankan lagi nonton, lagi sholat pun Bapak, setan selalu ada di samping kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, beras sudah habis. Ar-Rahmanir-Rahim. Kopi juga habis. Mari kita ya Allah, gas susah lagi. Lagi sholat ingat, batal tidak Ibu? Makanya dengan zikir ketika ngelanglang buana, kembalikan. Ibu, Bapak ini ilmu syariat, eta toriko. Jangan coba-coba Bapak bilang imam gak enak, batal tuh Bapak. Brengsek di iman, lama benar, batal tuh sholat itu. Kan sering Ibu, imam begini masih udah sholat maghrib, baca sabihis lagi, mana gua habis buka, perut keberkahan, batal tidak? Makanya jangan tahu banyak makmum jadi juri, ngerti? Jadi juri, brengsek nih imam, apa tuh? Nah ya Pak ya, dengan zikir ketika hati kita ngelanglang buana, kembalikan. Tahu orang khusyuk Bapak? Khusyuk itu Ibu bukan berarti tidak dengar sesuatu. Dengar suara motor, dengar suara tapi tidak didengar. Dengar Ibu, Bapak rumahnya di rel kereta. Alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah ditalkin terus. Saya khusus sholat di mana? Rumah saya dekat rel, kereta lewat, bukan khusus goblok, kuping lu Bu, udah gitu mah. Salah pemahaman khusyuk. Khusyuk itu dengar ojek lewat, dengar tukang opak lewat, ingat, tapi tidak masukkan ke dalam. Ini mah rumahnya pinggir rel kereta. Ada kereta buat batu bara, panjangnya berapa meter tuh? Banyak banget itu. Alhamdulillah Pak Kiai sudah ditalkin, kereta lewat, waduh si curiga ini, jangan-jangan kupingnya kereta kedengaran, suara tukang batu kedengaran, tapi hatinya lupa, ingatkan, putus. Inilah untungnya Bapak belajar zikir ini. Ibu, mungkin Bapak ada yang belum tahu ya, besar monyet, besar bajing. Monyet yang bisa lubangin kelapa apa bajing apa monyet? Hei, monyet sama bajing besar mana? Yang bisa lubangin kelapa bajing apa monyet? Ada bahasa begini, barang siapa pintar ngaji agama, kalau tidak ditalkin seperti monyet mainin kelapa, ngagulung-gulung. Ya pengen makan kelapa, tidak bisa bolobangin kelapa. Betul? Yang lobangin kelapa apa? Dengan apa? Tuh, udah pintar semua sebut gua tuh. Dengan air kencing. Busuk tuh kelapa, digigitin. Itu hebatnya bajing Ibu, tidak pernah pindah tempat. Benar? Dan gak pernah lubangnya begini Pak, gak pernah. Semua begini. Hei, bulat, ada yang begini? Gak ada. Itu tandanya istiqom. Makanya sudah ditalkin, amalkan kalawannya. Kenapa dengan air kencing? Itu kalau makom tarikoh talkin. Kenapa digigitin? Diamalkan.
dia tahu rasanya kelapa, Bapak. Makanya tolong yang sudah ditalkin jangan ngebahas ilmu talkin gobos ya. Udah jalan aja, yang lain aja kayak gua begini. Ilmu lagi. Talkin itu udah matang, guys. Belajar hikam kita pengen nuju kalimat la ilaha berarti tahu. Kalau sudah ditalkin udah cerita Maeron. Jengkel gua. Ilmu lagi. Udah penjol utang banyak, TV bulan lunas, motor bulan. Maaf Bapak, ini banyak orang tidak paham sudah ditalkin. Jangan dibahas talkin. Jangan diilmuwan lagi. Berarti Bapak Ibu ini dipilih oleh Allah, Bapak. Walaupun kita bodoh, Allah berkehendak iza arada syai'an kun. Hai Ustaz Rahmat, kau dapat talqin zikir. Hai Pak Maduan, kau dapat. Tidak ada syarat kita baru, tidak ada. Makanya tolong kayak gua, biar cerita Maerat aja lah. Alhamdulillah. Kalau ngaji ya ngaji perlu Bapak ya. Tolong pikirnya. Hei Bapak, Bapak punya wudhu kemudian kentut batal tidak? Yakin? Sebelum wudhu modal batal tidak? Tuh siah dia lu jangan diam. Bapak punya wudhu, kan berarti sebelum wudhu berak batal tidak? Tuh nggak kompak ragu dia. Lagu ya. Yang batal itu yang punya wudhu. Yang tidak punya wudhu bukan batal lagi batal. Ada yang udah batal. Paham? Alhamdulillah. Ini jebakan Batman coy. Setiap hari wudhu, iya ya batal apa tidak ya Pak? Kentut wudhu kentut batal. Belum wudhu kentut lagi. Batal apa tidak sih? Tanya aja pada rumput yang bergoyang. Berarti tidak udah batal dia kata apa ya. Alhamdulillah. Nah, silakan puasa Bapak minimal 1 hari. Hari apa? Tanggal 9 yang disebut Arafah. Syukur-syukur 8 tarwiyah ya. Tarwiyah itu apa Pak? Ibu, tarwiyah itu apa? Anjir sih ya. Tarwiyah itu rombongan haji persiapan berangkat kepada Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf dia. Walaupun dia banyak ibadah, kalau tidak wukuf batil alias tidak. Yang sehat ke Arafah, yang sakit ODGJ. Tahu ODGJ lu? Jadi ketika di Arafah siapapun harus pakai bilang haji itu pakai badan alias jasman. Enak haji mah Bapak. Ya, dia baca begini tawaf boleh Pak. Makanya saya mau ke Mekah nyantai, kita sudah dapat dari Abah Anom. Tapi jangan tawajuh. Begitu tawaf tawajuh. Pak Maduan dapat dari mana itu? Lagi tawaf. Ini kan banyak yang gagal paham Pak. Ini kan saya pernah cerita. Pengantin baru sebelum jadi pengantin ditalkin dulu. Di dapur ingat Allah, di sumur, di kasur, cuma gagal paham. Pengantin baru seminggu gak pernah mandi dulu. Kenapa? Tawajuh. Di tempat tidur. Kapan mulainya Bapak? Itu namanya gagal. Nah jadi murid Abah macam-macam. Biar begini saya yakin ahli surga. Kaminya kan kompak sih. Lupa ini kan neraka ke surga sih. Ke surga. Alhamdulillah. Saya sudah sampaikan tadi dari Bapak Rahmat. Insya Allah rokok bukan hanya di dunia, di surga pun ada. Ada apa surga rokok? Nanti Bapak dengan saya kita jalan-jalan. Pulang Pulau Rimau, pulang Sungai Lilin, kemana? Ke neraka. Ngapain? Bawa rokok. Bawa rokok, nongkrong di pinggir neraka. Rokok cuy.
Astagfirullahaladzim, Bapak. Boleh Bapak makannya, rokok itu haram, bakarin nama lu. Karena biar rokok haram, bakar. Maka gua capek ngebakarin rokok mulu. Gara-gara ngaramin rokok. Yang ngerokok teruskan, yang jangan, yang belum jangan. Rokok itu mahal Bapak. Alhamdulillah. Jadi berbahagia saya malam ini Pak Haji Johan, mudah-mudahan beliau disukses usahanya Bapak ya. Saya bilang Pak Johan ini jadikan majelis zikir sampai akhir hayat. Silakan dapat untuk makan. Ini sejarah pertama saya minum kopi Tomoro. Lu kebeli ke Tomoro lu? Tapi di sini gratis. Ya berapa ya? Gratis ya? Terus ya. Mereknya apa tadi? Tomoro. Berkah Pak. Boleh anam gak kurang gaul. Benar? Itu Sundaki. Lu baca nggak Sunda apa tadi tuh? Kita apa sih? Kisah pokoknya Pak Johan itu luar biasa Pak Johan ya, buat Ikhwan Pak. Perdana malam ini, insya Allah lagi bulan depan pun pakai ini lagi. Kalau ibu sayang dari rumah bawa nasi, yang dibawa pulang, yang bawa di rumah makan di sini. Nah, ibu-ibu dilihatin lagi, makan jangan, makan jangan, makan jangan. Itu terserah ibu, jangan makan boleh. Nah ini bahagia Bapak ya, doakan Pak Haji Johan ya Bu ya. Nah, usahanya lancar ya. Jadi ibu perdana tuh kan bagus banget tuh ya. Nanti ibu kalau nanti ulang tahun mesen aja di sini. Gak kebayar, ngutang aja Pak Johan kalau nggak malu. Nah, kan enak Pak. Dari Ikhwan untuk ada yang juga mandiin mayit. Itu jadi tuang mandiin mayit lumayan Pak. Dapat duit, dapat 10 aja sehari, lumayan. Ini Ikhwan itu perlu ada Pak. Nah di Tangerang udah mulai Ibu Bella belajar mandiin mayit, di sini juga sama. Ayo belajar mandiin, lumayan Pak. Doa aja tiap hari 20, lumayan. Satu orang 204 juta dapat. Ya tolong LD bentuklah pelatihan memandikan mayit. Ini fardu kifayah Bapak. Ya jangan dari kuburan dulu lah, minimal tugas mandiin mayit. Nah udah bisa sediain ambulan LDTKN Palembang Sumbang Sel. Wah gagah Pak. Nanti kalau udah ada ambulan, siapa yang paling dulu naik kurung batangnya? Perlu Bapak, ini kita enak-enak bener ini. Saya prihatin Bapak, banyak Ikhwan itu kan banyak yang gak mampu. Banyak gak mampu. Kalau ada kebersamaan Bapak, insya Allah ya minimal tadi ada Ikhwan yang bisa mandiin bungkus. Belajarlah, tolong LD Bapak Duan. Kalau nggak bisa latihan dapat buah. Kau gulung-gulung pakai kain putih. Nah, di Sudalanya juga ada Bapak. Pendidikan mandiin ada. Ya. Kemudian ibu-ibunya harus bisa tuh. Ya, ada yang jadi naib sini nggak ada? Oh belum, kalau ada gua mau tolong urusin saya lah. Kalau ada Pak naib, kan nggak ada kan? Alhamdulillah. Jadi jaga Bapak, dari puasa sunnah itu boleh 2 hari boleh ya. Minimal puasa Arafah. Saking getolnya tanggal 11 puasa. Waduh hebat banget. Dikira bulan Syawal Pak. Dikira bulan kapan puasa. Puasa, oh gak apa-apa, susah bahkan orang berjanji biarin aja lu puasa. Nah, jadi yang haram puasa selama 1 tahun adalah 2 lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 3 haram melaksanakan puasa. Mudah-mudahan Bapak kita semuanya istiqomah. Amin. La'alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Mana ma'an itu bukan air coy. Sehat ma'an, punya rezeki, pamajikan nurut, suami baik. Apa lu? Ngerti nggak bahasa gua? Ma'an ghadaqa itu buat rezeki aja. Istri solehah ma'an godako, suami soleh ma'an godako, anak soleh ma'an. Mana ma'an tuh loba banyak Bapak.
orang yang istiqomah akan diberikan wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min. Ini jelas Bapak, kenapa Bapak sering rajin manakiban, gak usah nyari nasi. Nasinya gerak. Benar. Dari maghrib zikir, habis maghrib tahlil, sholat sunnah, sholat qobliyah, zikir, sholat badiah, zikir, didapil, khotam, jalatip, katibu, jalatip, katibu. Makanya saya bilang tolong Pamaduai, tidak dilarang khotaman, tak boleh, cuma tolong jangan nafsu. Dah rapian lopi atlet itu kita jalatip ya latif, ya latif, ya latif, katibu. Abah lebih suka kontinya walau salah sama. Pakailah ilmu bajing ketika ngelobangin kelapa Bapak. Mungkin bisa seminggu, mungkin bisa setahun. Tuh istiqomah, amalkan khotaman Senin sore, Kemis. Ini sering ditinggalin Bapak. Ngerjain maghrib itu hanya rukhsah doang. Khotaman maghrib dulu kena nungguin waktu isya. Yang ada maklumat Abah itu pada asar Kemis, pada asar Senin, dan pada lidapil balad. Pada maghrib kebijakan doang Pak. Barang siapa yang sholat isya dengan wudhu maghrib, pahalanya sampai dengan dari isya sampai subuh tuh sia. Tapi Abah Anam gak cerita begitu. Abah gak pernah pakai hadis. Emang lu gola apa gola? Gola Nabi isi. Apa rahasianya? Udahlah khotaman supaya jangan kesal. Ya, makanya khotaman maghribah jangan terlalu buru-buru. Ya, zikir juga jangan terburu. Kalau isya kelamaan pasti kesal. Karena pengen Robi Yasir. Udah begitu, kalau maghrib lama dicepetin buat apa? Kan belum makan. Makanya maghrib mah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa minimal 20 kali Bapak. La ilaha illa anta subhanaka inni kun minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Nah kalau isama boleh kayak tadi boleh cepat tapi banyak-banyak. Jalatif. Habis Rabbi Yasirlah. Ngaku lo. Nah, kena habis jabatan buru-buru mah. Bukan ibu aja, saya juga lah. Makanya kalau imam bapak imam bereng, sek. Sholat bisa omong. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, dalam Abu brengsek nih imam nih. Udah kuat habis sama ada Robi Yasir. Udah Robi Yasir landak terus makan. Zikir jahal amalkan, zikir hobi biasakan, khotaman jalankan, mari jalankan. Terakhirnya itu murid Abah. Abah bilang nih, Abah mikirin muridnya bukan hanya di akhirat, di dunia aja Bapak. Abah mikirin kita. Sok cari manakib mana yang tidak ada makan. Ayo, ada nggak? Ada makan semua Pak. Saya di sini Pak kemarin manakib. Walaupun saya tidak ada, ngebludak di masa kemarin. Jadi yang ngundang bukan wakil takin, yang ngundang adalah Abah Anom. Makanya manakib itu ada wakil takin. Alhamdulillah tidak ada pun yang punya manakib si Abdul. Siapa yang bikin program? Abah Anom. Saya manakiban di sini, di rumah juga penuh di rumah. Masak 35 liter kurang. Berarti murid Abah doyan makan semua kayaknya di badan. Beli ayam 15 kilo, telur 20 kilo, itu berkah ya.
Kenapa? Yang punya manakib adalah Syekh Abdul, yang bikin program manakib adalah Abah. Kata Abah Adam, kalau manakiban berhenti sama dengan memberhentikan orang tawaf. Sedih saya itu. Makanya suka marah. Abah Adam itu jangankan maksa Bapak, ngajak pun nggak pernah. Di YouTube banyak Pak, itu beresak kayak bengkek tuh. Lu lihat YouTube gak? Dia bilang bahwa Torikoh Abah Adam tidak salah, tapi benar. Kan kurang ajar itu. Yang salah cuma ngasihnya. Saya jawab, Abah Adam jangankan maksa, ngajak pun Abah tidak pernah. Pernah diajakin talqin? Pernah? Gak pernah. Tolong cari masjid mana yang tidak ada keropak. Ayo, masjid mana? Ada keteng semua nggak? Ada keteng nggak? Di masjid umum ada nggak? Lu tau keteng nggak? Kalau sholat Jumat ada. Yang jalan itu namanya apa itu? Oh, celengan. Oh, celengan mah ada yang di rumah. Kencering mah kencering jalan. Kalau siap. Kencengan jalan ada di Suralaya. Tidak ada. Maaf Pak. Tuh. Makanya jawab tolong Abah Adam jangankan maksa, ngajak juga tidak. Ini sembarangan ngasih orang nggak pernah sholat. Abah mah nggak pernah nyuruh sholat kok. Ya Pak, pernah? Abah nyuruh sholat? Abah suruh nyuruh zikirnya habis. Usia udah dewasa itu pinter. Abah Adam tidak pernah nyuruh sembah, tidak pernah nyuruh sholat, nyuruhnya zikirnya habis. Semangat saya malam ini nih. Karena ya udah kan saya mau balik besok ya Pak ya. Urusin kuburan dulu, beres kuburin, bisa pulang. Dadah. Kapan terusin. Sumang. Ayo. Kapan kita berjumpa lagi, mungkin atau di liang kubur. Gak ada yang mau lu, takut lu ya, takut mau kena bininya masih mau, takut diambil aki-aki. Bagi bantuan Abah Adam sudah bilang balik ke rumah, pulang ke Suralaya. Balik itu bukan ke rumah, balik itu ke Suralaya. Apa artinya? Ini yang sudah ditanamkan di kitab oleh beliau. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan begini. Itu contoh Pak. Oh, yang tadi talqin tuh. Sampai rumah. Contoh. Kan saya kalau nalkin begitu Ibu, supaya jelas diangkat dari pusaka sampai rumah praktek. Gila. Itu mertuanya lewat. Neng sini neng apa? Itu laki lu kenapa? Itu akibat gagal. Makanya saya punten Bapak, bukan nggak mau sebentar pengen, cuma khawatir tidak. Yang banyak kejadian kok. Di dapur ingat Allah, di sumur ingat di kasur, rupanya di kasur gagal paham. Bukan itu Allah tawajuh, goblok tuh orang. Ya sebulan kagak mandi junub Bapak. Happy. Besok Sabtu kita mancing. Yang penting jangan mancing keributan. Mancing ikan boleh, mancing konde. Tahu gak konde lu? Konde tahu gak? Jahe. Tahu jahe? Apa? Alhamdulillah, amin. Barakallahu. Bapak semalam ya lucu Pak ya, saya kegemantung ini cerita aja ya. Saya Regebantung itu kan udah kedua kali. Tadi malamnya penuh tangan Bapak. Yang datang ke saya itu rata-rata orang pengalaman. Orang pengalaman. Ada satu santri setelah itu wiridannya banyak Pak. Kalau saya ngamalin nggak kelar 10 tahun tuh wiridan Pak. Kalau saya ngamalin. Tapi kalau maaf Alhamdulillah
simpan tuh amalan, amalkan yang ini. Saya minta burungnya 2. Tahu nggak burung? Oh. Burung kutut. Tuh, boleh ambil burungnya. Tukar dengan beras sekintal. Karena ada jinnya tuh di burungnya itu. Ayo, siapa yang mau? Ada jinnya, Pak. Cewek cakep lagi. Mau nggak? Pemaduan mau ngambil? Ada ceweknya 2. Ada di Raudah tuh mau. Mana Cecep? Cep, ada jinnya tuh. Cecep mau juga silakan, Pak. Saya bawa tuh. Nah, udah Toriko apa jangan main jin lah. Pakai celana jin aja. Ya. Jangan main jin pakai celana. Enggak apa-apa, Bapak. Ya. Dengan zikir Bapak, insya Allah selamat. Harus yakin itu, ya. Jadi saya penuh tantangan Bapak, Masya Allah nih, Abah Anon itu luar biasa, Pak. Ya. Sering saya hadapin begitu. Yang uji bukan ke saya. Bagaimana Abah Anon, Abah selalu bersama muridnya, Bapak. Ya, harus yakin Bapak, yang sudah ditalkin itu ditanggung jawab oleh guru. Wajejen pernah ngomong begini, Bapak. Setelah beliau meninggalkan alam dunia, setelah basyariah, beliau sudah putus dengan keluarga. Karena bukan haknya. Ketika beliau hidup, beliau punya umi, beliau punya anak, tapi sekarang barang siapa yang benar-benar dia akan mendapatkannya, Bapak. Lebih leluasa Pak Ustaz Rahmat sekarang itu. Abah, kalau Abah, mohon SMA saya alias jadi. Ini mah kurang Robi itu. Tukang cendol, Pak. Tahu tukang cendol? Tukang cendol. Tukang cendol, duitnya boleh pinjam. Mau dagang bagi, sore mulangin. Hujan besar, kira-kira laku tidak? Tidak. Yang dipikirin bukan cendol tidak laku, mikirin mengembaliin. Wah, Robi itu apa? Dia duduk di gardu pos Abah. Hari ini Abah saya jualan cendol, Abah. Cendol saya bisa boleh minjam. Baru keluar, baru laku 2 gelas. Sedangkan ngembalikan uang 100.000. Mohon ke rumah Abah Al-Fatihah. Aman. Tapi jangan tiap hari lu Robitonya. Ini nyata Bapak. Yakinuka bi anna syekhoka mursiduka Robitotun. Nyambungkan rohani. Makanya murid apa? Minimal punya kalender almanak. Gaya Robito macam-macam. Kalau Ustaz Rahmat, Ustaz Badwan pakai assalamualaikum ya malikan zaman. Ya Imam al-Makan. Kalau kita bukan saat cukup gini, Abah, Al-Fatihah nyambung. Ini mah murid ngajinya disulit-sulitin, goblok sih. Maaf Pak. Robito itu tergantung yang dikasih. Oh ini ngali bisa bahasa ditulis si Pak Ustaz Rahmat, kan baca Pak. Assalamualaikum ya malikat sampai kelala. Tapi orang boro-boro suruh baca huruf Arab gak tahu. Cukup kau sebut Abah Samon Karamah Abah Al-Fatihah. Abah Samon Karamah Abah mohon aman baca. Mohon baca Bani Hasim. Minimal Bani Hasim itu per jam 1250. Sanggup? Ayo ya, 1 jam 1200. Dari mana Pak Sirot ngambilnya? Denyut jantung kita sehari semalam 30.000 denyut. Nih denyut nih. Denyut. Dibagi 24 berapa sejamnya? Tadi kan udah saya bilang 1200 itu pembagian daripada 30.000 denyut dibagi 24. Barang siapa yang bisa baca Bani Hasan Hasim 1050 1 jam tekduk. Ayo bisa Pak Badwan ya 1000 itu. Tapi jangan Allahumma sholli modal saya kelar-kelar ya. Saya perlu penjelasan Bapak, jangan dinyanyiin Muhammadi wa alihi wasallam. Kata istrinya Bapak baru 5. Ya. Allahumma sholli ala Nabi. Boleh Pak. Itu saya dari Kang Haji dulu ya. Kalau pengen kehebatan Bani Hasim per jam saya ijazahkan malam ini. Karena itu dari anak Abah.
Saya bilang kalau dari Ka'bah turut, tapi kalau bukan dari Ka'bah jangan. Walaupun dia lebih hebat dari Ka'bah. Kalau ada Ka'bah, siapapun ngasih ijazah pakai. Oke bos? Oke. Nah saya sampaikan ini dari Kang Haji Dudun memberikan saya, Kiai, minimal Bani Hasyim itu sajam 1.250 enggak ijazah malam ini ya, mudah-mudahan Pak ya. Beri jalan boleh, cuma itu sih kegorokan. Allahumma sholli ala, kata orang lagi usir setan. Ini kadang-kadang murid apa gereja doang pakai tahan saya itu. Gak tahan gereja orang murid apa itu. Padahal kata akeh nyumput bunyi di tempat anu caang. Apa artinya itu? Biasanya kayak beginilah. Murid apa seragam dah hanya di gerhok. Makanya abah mah nggak ada Pak, silakan. Nah makanya kalau yang pakai peci hitam nih orang nggak jujur itu. Suka ngebohongin istri. Kemaduan, rahmat. Kenapa? Kalau yang peci mulut laki jujur nggak bisa ngumpetin duit. Tapi ini bisa Pak di sini. Loh, gua ada duit nih. Tuh ada duit peci gua. Emang lo kenapa naruh peci? Kalau perempuan mah kalau udah dikasih gak bakal kasih lagi ke kita. Borokok, wah kamu tuh kurang ajar gak Pak? Makanya taruh di peci. Ibu kalau suaminya pakai pecinya begini, insya Allah kepalanya nggak ada duit ya. Tapi kalau kepalanya begini, itu pasti ada duitnya. Kenapa? Nanti yang pakai peci hitam ini nggak jujur nih, padahal tak ada pecinya. Ya, tapi yang gue bawa itu kok nggak asli jujur itu. Nah, ngumpetin dari mana? Lah ini kan bisa, batas tadi kan ada duitnya, ada duitnya. Ada duitnya, duit. Emang lo buat apa? Nyelamat, copet gak bisa nyopet. Lah, nyopet masih peci gua dibawa sama dia. Nah, ini ilmu Pak ya. Jawara itu harus banyak akal Bapak. Di kereta naruh duit ya habis loh. Nah, gua kadang-kadang dulu naruh puntung di kuping. Puntung. Dia pikir, wah, babe 9, bapak percaya. Pokoknya aja puntung, rokok jing, padahal di dalamnya bawa usia. Teknik, makanya pemadaian pakai jemput dalam duit bisa Pak di 1 juta 1 juta bisa jalan-jalan begini jangan begini tuh kemana Pak pasar. Alhamdulillah bahagia saya alhamdulillah diberi sehat Bapak sehat mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, murah rezeki, dijauhkan malapetaka dunia akhirat. Mari baca suratul Fatihah buat Syekh Ahmad Sohibul Wadil Arifin. Semoga Allah senantiasa mendapatkan rahmat barokah Bapak Ibu kita semuanya. Wabil khusus Bapak Haji Johan bersama keluarga beliau diselamatkan, diberkahkan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai boyan saya Pak, saya sebelum ke sini orang pusat telepon saya, Pak Yai salamin sama orang-orang Palembang, kupon-kupon yang sudah terjual segera disetorkan ke pusat. Memang batas sampai bulan Agustus. Bukan berarti setor harus bulan Agustus. Kira serangkut sudah mulai Pak, butuh ini pesan dari sana ya. Ya Bapak sudah ngambil, menyumbang lagi nggak apa-apa. Yang penting begini Pak, 2 juta ikhlas daripada 5.000 nggak ikhlas, gitu aja ya. Ngerti? Paham? Yang penting 2 juta daripada 5.000. Ya, jadi bukan berarti memang kupon sudah ditutup Bapak. Kupon sudah kembali ke sana lagi ya. Jadi Bapak yang ingin nyumbang silakan Bapak, silakan ya, rekening Baitul Mal ada, silakan Bapak, gak usah malu-malu ya. 10.000 boleh, 20.000 boleh ya, gak apa-apa. Kapan lagi inilah ada milad yang terhebat Pak, sesuai umur Abah Sepuh. Berapa Abah Sepuh? 120. Ada doanya, boleh dicatat beruan. Allahumma ja'alni mahbuban bi qulubil mu'minin wa basyirni bil ghaniyi ila mi'ati wa isrina sanatan. Mudah-mudahan panjang umur 120 tahun semuanya. Lu pengen pondok umur, panjang umur.
Makanya dengerin gue doa tuh. Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirni bil ghani ila mi'ati wa isrina sanatan. Wallahu khairul hafizah wa warhamur. 120 tahun dikasih sehat, panjang umur dan tidak pikun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Haji Maduan dan Ustaz Rahmat sampai 120. Amin. Amin. Gua juga pengen coy. Nah, alhamdulillah itu yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf selama saya di Palembang barangkali bikin sibuk semua ya. Saya bang nggak bisa ngomong jaib, bang nggak bisa saya ya. Malum kenapa? Kalau bagaimana Bapak sering masuk daerah saya, benar ya. Jadi kalau gua galak lu jangan ngelawan, lu lewat ke Surabaya kamu gua arah lu. Lu lewat Banten enggak? Pasti ngelewatin rumah gua coy. Makanya gua malu, jangan marah, awas lu. Gua turunin orang Baduy lu. Ya jadi Bapak sudah ke Surabaya lewatin Banten ya? Lewat Banten ya? Lewat rumah gua kagak? Lu jangan sombong sama gua lu. Gua turunin Baduy, tau Baduy? Tahu? Saya juga kagak tahu Pak. Nah, jadi ini menurut Abah enak Pak, happy lah, happy ya, happy. Ini kita bersama sedagur kita dari dunia sampai wallahu muwaffiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.